Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika Asuransi ingin mempresentasikan makalah hasil studi lapangan yang berjudul Persepsi Generasi Muda Terhadap Asuransi Studi pada Siswa Kelas 12 MAN 13 Jakarta. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sodikin bersama teman saya Muhammad Roza Zeldi, Dietra Hanantri Permono, Mas Kalia Guru Ginting, Muhammad Al-Ghifari Nur Putra, dan yang terakhir Muhammad Atif Daifullah. Nah, pertama itu latar belakang. Latar belakang memiliki beberapa aspek, yaitu asuransi sebagai proteksi finansial. Yang memiliki arti asuransi berfungsi sebagai proteksi terhadap risiko kerugian finansial di masa depan, memberikan stabilisasi keuangan dalam menghadapi ketidakpastian. Rendahnya literasi dan inklusi asuransi di Indonesia memiliki literasi asuransi hanya mencapai 19,4% dan inklusi asuransi di Indonesia berada pada angka 13,15% menurut OJK 2022. Masalah memiliki beberapa arti, yaitu bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap pengetahuan dasar asuransi. Kedua, bagaimana persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta mengenai fungsi dan manfaat asuransi dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, bagaimana persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam asuransi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta mengenai objek dan subjek asuransi. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu satu, menganalisis tingkat pemahaman siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap pengetahuan dasar asuransi, termasuk konsep dasar, istilah, dan prinsip umum asuransi. Yang kedua, menganalisis persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta tentang fungsi dan manfaat asuransi. Yang ketiga, menganalisis persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam asuransi. Dan yang keempat, menganalisis persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap objek dan subjek asuransi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Bagi teoritis, berkontribusi pada literasi asuransi dan praktis, memberi wawasan untuk pengembangan edukasi asuransi dan menjadi acuan institusi pendidikan dan perusahaan asuransi. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan, yakni kami menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di MAN 13 Jakarta pada hari Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Nah, populasi dari penelitian kami ini ialah seluruh siswa kelas 12 di MAN 13 Jakarta dengan akumulasi total sejumlah 256 orang. Nah, dari populasi tersebut kita mengambil sampel di mana kuota dari sampel tersebut kita tentukan menggunakan rumus Lovin dengan margin of error sebesar 15%. Hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, selanjutnya dari sampel tersebut kita bagi menjadi beberapa kelompok atau yang disebut cluster. Nah, jadi kami menggunakan teknik sampling, teknik gerombol atau cluster sampling, di mana dalam melakukannya kami menggunakan software yaitu Excel seperti pada gambar. Nah, selanjutnya metode analisis yang kami gunakan seperti yang saya bilang tadi menggunakan teknik statistik deskriptif, di mana pada setiap kuesioner yang kami buat memiliki nilai 1 untuk skor paling rendah dan nilai 4 untuk skor paling tinggi. Nah, jadi di survei kami yang memuat 15 pertanyaan, ini skor yang dapat diraih secara maksimal yakni 60 dan secara minimal yakni 15. Nah, yang dimana skor tersebut nanti kita akan konversi menjadi skala 1 sampai 100 dan untuk lebih memvalidasi data kita menggunakan pembobotan. Nah, selanjutnya dari skor tersebut kita juga menggunakan visualisasi data berupa tabel dan pie chart. Baik, selanjutnya adalah prosedur pelaksanaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu pra-pelaksanaan, dimulai dari pemilihan tema, studi referensi dan pembuatan materi presentasi, pembuatan kuesioner, uji validitas dan reliabilitas kuesioner, dan yang terakhir adalah perancangan metode. Selanjutnya adalah bagian pelaksanaan, dimulai dari pembagian kuesioner, pengumpulan data, presentasi, dan pemaparan materi. Dan yang terakhir adalah pasca pelaksanaan, dimulai dari pengolahan data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan makalah. Baik, aspek pertama yang kami teliti yaitu aspek pengetahuan dasar asuransi. Secara keseluruhan, aspek pengetahuan dasar asuransi memiliki rata-rata skor akhir sebesar 85,69 seperti yang ada di tabel, yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta memiliki pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar asuransi, termasuk pengertian terminologi, fungsi premi,
dan contoh asuransi seperti BPJS. Dukungan data survei dan dengan presentasi tinggi pada kategori setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa literasi asuransi di kalangan siswa telah cukup baik. Selanjutnya terdapat aspek yaitu aspek dalam fungsi dan manfaat asuransi. Dari rata-rata skor akhir dari 5 pernyataan adalah 86,84, tergolong sangat tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik terhadap fungsi dan manfaat asuransi, baik dalam konteks risiko pribadi, keluarga, maupun kendaraan. Selanjutnya yang ketiga itu ada aspek, yaitu aspek aturan dan prosedur asuransi. Secara keseluruhan aspek aturan dan prosedur asuransi memiliki rata-rata skor akhir sebesar 69,74 yang masuk dalam kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa siswa kelas 12 dan 13 Jakarta memiliki pemahaman yang cukup terhadap aturan dasar dan prosedur dalam asuransi, seperti mekanisme pengajuan klaim, pembayaran premi, dan pemenuhan syarat polis. Namun, skor ini juga mengindikasikan masih terdapat ruang untuk meningkatkan literasi siswa dalam aspek ini. Dukungan data survei dengan persentase yang cenderung merata pada kategori setuju dan tidak setuju menunjukkan perlunya pendekatan lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait prosedur teknis dan dalam asuransi. Selanjutnya ada aspek objek dan subjek asuransi. Secara keseluruhan, aspek objek dan subjek asuransi memiliki rata-rata skor akhir sebesar 73,02 yang masuk dalam kategori tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa kelas 12 dan 13 Jakarta memiliki pemahaman yang baik terkait objek dan subjek asuransi. Mereka memahami bahwa tidak semua hal dapat diasuransikan dan bahwa asuransi bukan hanya untuk kalangan tertentu. Dukungan data survei dengan presentasi tinggi pada kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pertanyaan kedua juga menunjukkan peningkatan literasi terhadap pentingnya asuransi bagi semua kalangan. Selanjutnya ada skor akhir persepsi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta terhadap asuransi. Setelah semua skor pembobotan dijumlahkan, diperoleh skor akhir sebesar 80,13 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta memiliki persepsi yang baik terhadap asuransi. Meskipun terhadap variasi dalam pemahaman tiap aspek, fungsi dan manfaat asuransi menjadi aspek yang paling dipahami siswa, sementara asuransi dan prosedur asuransi serta objek dan subjek asuransi membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan pemahaman siswa di bidang tersebut. Hal ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki program literasi asuransi yang lebih terarah. Dari itu dapat kami simpulkan bahwa rata-rata skor sebesar 80,13 yang termasuk kategori tinggi. Fungsi dan manfaat asuransi merupakan aspek yang paling dipahami. Aturan dan prosedur asuransi merupakan aspek yang masih perlu diedukasi atau dipelajari lebih lanjut. Lalu literasi asuransi siswa kelas 12 MAN 13 Jakarta tergolong cukup baik. Dan yang terakhir adalah program edukasi tambahan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman di aspek-aspek tertentu. Baik, sekian presentase dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.